Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang cara membuat laporan keuangan usaha. Di dalam kita berusaha, hal lain yang harus kita perhatikan adalah pembukuannya, catatannya. Karena kalau tidak ada catatan, maka yang kita usahakan kita tidak akan tahu ini kita untung atau tidak. Ya, lalu apakah usaha kita ini layak diperjuangkan terus atau kita harus cari-cari lagi. Jadi laporan keuangan ini sangat penting. Nah, untuk memulai usaha yang baru, untuk menjalankannya, untuk mengembangkannya, cukup diperlukan 2 laporan saja. Yang pertama yaitu cash flow. Cash flow bisa saudara beli bukunya, namanya buku kas. Itu ada formnya itu seperti tanggal, keterangan, lalu masuk keluar, masuk debit, keluar kredit, lalu saldo. Ya, saldonya mestinya debit karena nggak mungkin kredit karena itu uang semuanya, kecuali kalau ada uang yang di bank. Ya, jadi pertama yang kita catat adalah modal kita di awal itu berapa yang kita setorkan. Karena untuk memulai usaha biasanya ada modal yang harus disetorkan. Walaupun ada usaha yang tanpa modal. Jadi kalau tanpa modal ya saldonya 0. Tapi kalau ada penyertaan modal, ditulis modal awal. Ya, modal awal berapa, tulis di debit, nanti dapat saldonya. Lalu di dalam cash flow itu, semua transaksi yang ada di dalam kita berusaha, baik kita menjual, baik kita membeli, baik ada biaya macam-macam, semuanya itu masuk di dalam laporan cash flow. Ya, termasuk kalau kita taruh uangnya di bank, di situ ada bunga, ada biaya, semua masuk ke cash flow. Jadi di cash flow kita bisa lihat rincian apa yang kita mau tahu, semuanya ada di situ. Ya, tanggal segini kita jual berapa, tanggal segini jual berapa, lalu tanggal segini kita beli bahan baku berapa, semuanya jelas. Ya, jadi gunanya cash flow apa? Supaya kita tahu rincian detailnya, apa saja yang sudah terjadi gitu. Lalu kita tahu saldo kas per harinya, ya, saldo kas per harinya. Walaupun ini dibuat per bulan, tetapi dalam sehari-seharinya kita tahu saldo kas berapa. Nah, di akhir bulan kita akan tahu saldo kas kita berapa, termasuk kalau yang ada di bank, saldo kasnya berapa. Nah, di situ kita bisa cross check dengan dana yang kita pegang, dengan dana fisiknya. Apakah itu sama atau tidak? Kalau sama berarti pencatatannya betul, kalau tidak sama berarti ada yang salah. Lalu yang kedua yang kita harus buat adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kita catat penjualan berapa, ya, di atas ada penjualan berapa, lalu kita hitung harga pokok penjualan. Apa aja yang masuk di dalam harga pokok penjualan? Yang pertama, persediaan barang awal. Ya, jadi kadang kita sudah beli bahan baku, tapi bahan bakunya atau bahan penolongnya itu tidak habis, masih ada di akhir bulan masih ada sisa. Jadi ada itu masuk ke persediaan awal bulan selanjutnya. Lalu ditambah dengan pembelian bahan baku, bahan penolong yang berhubungan dengan yang kita jual. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, itu dapat harga pokok penjualan. Kemudian penjualan yang tadi kita sudah catat dikurangi harga pokok penjualan, kita dapat laba kotor. Nah, kemudian kita catat biaya-biaya apa saja yang keluar. Misalnya ada biaya transport, ya, kalau kita harus antar barangnya ada biaya transport. Lalu ada biaya apa lagi? Semua biaya masuk di situ, termasuk kalau kita pakai karyawan ada gaji, di situ masuk biaya gaji.
Lalu nanti ditotalkan semua biaya, setelah ditotalkan semua biaya, laba kotor dikurangi semua biaya, maka terdapat laba bersih. Nah, gunanya apa laporan laba rugi ini? Jadi kita mengetahui setiap bulan itu kita laba atau rugi. Ya, kalau kita laba, artinya ini patut diperjuangkan. Apalagi kalau labanya cukup signifikan. Tapi kalau rugi, kita mesti hitung ulang lagi di mana ruginya, cari tahu ruginya di mana. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Apakah kita mau melanjutkan usaha ini atau kita perlu beralih ke yang lain. Demikian tips and tricks dari saya. Semoga tips and tricks kali ini membuat saudara bisa lebih yakin di dalam berusaha. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita akan membahas bagaimana membuat laporan keuangan. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam episode membuat laporan keuangan. Ya. Nah, langsung aja saya mau tanya nih Bang Mul. Kan yang namanya membuat laporan keuangan udah dijelasin ada dua ya. Pertama ada cash flow, yang kedua ada laporan laba rugi. Ya. Nah, bukannya dari cash flow aja kita sudah bisa melihat laba ruginya gitu. Kan kalau misalnya dia surplus artinya langsung laba, kalau misalnya dia defisit ya rugi gitu. Nah, kenapa harus membuat laporan laba rugi lagi gitu? Nah, di dalam laporan cash flow atau laporan arus kas, sebelumnya saya beritahu dulu, laporan arus kasnya itu berbeda formnya dengan yang di buku hutang uang no problem, ya, berbeda. Kalau di sini kan ada anggaran realisasi, terus anggaran bulan berikutnya. Lalu ini dihitung ke bawah, jadi ada gaji, biaya-biaya dimasukin. Nah, kalau ini yang pribadi, ini rekapan. Ya, rekapan. Jadi agak beda dengan yang usaha. Kalau yang usaha kita buatnya, jadi itu mungkin di toko online ada itu yang namanya buku kas. Jadi yang formatnya itu ada tanggal, keterangan, lalu ada masuk itu debit, lalu keluar kredit, terus saldo. Nah, di cash flow itu harusnya, karena ini kan real. Kalau real dan tidak ada tabungan di bank, tidak pernah yang namanya cash flow itu minus. Karena uang real. Ya. Nah, kenapa mesti ada laporan laba rugi lagi? Kan pengertian sederhananya, misalnya pertama kita ada modal yang disetor, ya, modal yang disetor misalnya 2 juta, 2 juta. Lalu kita tulis, kan semua transaksi kita tulis. Kita beli apa? Sebelum menjual kita pasti beli dulu kan? Beli. Kalau misalnya baju, kita beli kan baju 12 lusin baju. Harga berapa? 12 baju, 12 lusin baju, yang mana lagi berapa? Nah, ada kan itu semua. Lalu nanti baru ada dijual kemana? Ya, karena kita mesti tulis dijual ke customer apa, ya, ke pembelinya siapa. Jadi nanti kita tahu pembeli mana yang lebih banyak membeli. Nah, itu bisa jadi perhatian kita. Nah, semua ditulis. Lalu setelah itu ada saldonya kan? Nah, saldonya ini ketika dikurangi dengan modal yang disetor, kemungkinan besar lebih. Jadi, tapi itu belum menunjukkan laba yang sesungguhnya. Kenapa? Karena baju yang dibeli dengan yang dijual tidak sama. Misalnya beli yang tadi 12 lusin berarti 144.
ada beli 12 lusin lagi 144, 288. Nah, kalau kita jualnya baru 10 lusin, berarti masih ada sisa 2 lusin kan? Iya. Nah, ini nggak bisa dihitung laba ruginya, karena ini dianggap persediaan barang. Iya. Makanya harus ada laporan laba rugi, sehingga kita tahu persis kalau untuk hitungan yang penjualannya cuma 10 lusin itu, labanya berapa. Iya. Jadi ketahuan, kalau seperti itu, berarti untungnya lebih kecil lagi. Iya. Betul kan? Karena Iya. masih ada persediaan barang dagangan. Lalu di samping itu, kalau sudah berjalan, misalnya dananya cukup banyak, dan secara pribadi kita lagi perlu dana. Ya, Iya. kita perlu dana, kita ambil. Nah, waktu kita ambil, di cash flow ada pencatatannya, tapi di laporan laba rugi tidak ada pencatatan. Iya. Iya. Nah, itu kan mesti dilihat. Kalau lihat di cash flow, kok sepertinya labanya kok lebih kecil ya? Di laporan laba rugi kok lebih besar? Ya karena itu. Karena di cash flow ada persediaan barang dagangan, tapi tetap masuk. Sedangkan kalau di laporan laba rugi, itu nanti ada dikurangin. Begitu. Jadi, labanya itu murni. Murni Iya. laba yang benar-benar terjadi karena penjualan untuk produk yang kita jual aja, Iya. bukan semua-muanya, gitu. Jadi cukup jelas ya begitu. Iya, oke. Nah, ketika usaha dijalankan sendiri kan antara cash flow usaha dengan cash flow pribadi sangat mungkin nih untuk tercampur gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Nah, iya. Ini kebiasaan orang mulai usaha, Iya. uangnya dijadiin satu. Sudah dipisah di awalnya, nyatu lagi. Itu sebabnya kalau mulai awal dananya belum besar, kalau dananya belum besar, belilah satu tas. Atau kalau tidak mau tas, ya beli saja amplop. Iya. Jadi amplop yang ini adalah untuk usaha. Iya. Semua uang, kalau penjualan masukin ke sini, kalau mau beli barang yang untuk dijual, ambil dari sini. Iya. Yang pribadi udah di sini, jangan digabung lagi. Itu sebabnya mesti ada tempat. Iya. Ya, kan bisa tas yang kotak aja begitu, yang pakai sleting aja, udah taruh di situ aja. Yang penting jangan kecampur. Kenapa? Kalau kecampur, pada saat kita bikin laporan cash flow, kan ada saldonya. Iya. Nah, saldonya itu kita harus cross check dengan dana fisik. Iya. Sama apa tidak? Harus sama. Iya. Karena kalau tidak sama, masalahnya ada dua. Kita salah catat, ya, salah catat itu termasuk kalau kita salah hitung. Waktu pencet kalkulatornya salah. Iya. Ya. Atau apakah uangnya waktu dijual dapat uangnya masuknya ke kas pribadi. Iya. Nah, kalau itu nanti bisa membuat kita tidak tahu laba sebenarnya berapa. Secara hitungan di kertas kita tahu, Iya. tapi secara uang fisiknya nggak ada. Jadi buat apa? Sedangkan kita usaha, kita mau untung. Iya. Tapi kalau secara fisiknya dananya justru nggak untung. Persediaan barang misalnya 2 juta, tapi sisa dananya 1 juta, artinya nggak untung. Iya. Ya, jadi kita mesti pisahkan, ya. Walaupun susah, biasanya untuk mulai usaha susah, karena begini, khususnya untuk kembalian, ya, untuk kembalian, misalnya kembaliannya 8.000 di uang kas usaha ini nggak ada, paling kecil 10.000. Iya. Kan nggak mungkin kita kasih kembalian nggak ada 8.000, kita kasih 10.000, artinya kita rugi 2.000. Iya. Tapi di kantong pribadi ada 8.000, mau ditukar kan kurang. Iya. Jadi pakai ini dulu, 10.000-nya ditaruh sini, artinya ini kurang 2.000 kan. Iya. Nah, kalau seperti itu sistemnya, catat saja pinjam kas pribadi
8.000. Jadi Iya. hitung-hitungannya nanti. Mm-mm. Ya. Lalu untuk supaya kita nggak gampang tercampur, setiap kali kita usaha, kita sudah tahu harga jual kan? Iya. Kalau kita usaha berarti tahu harga jual. Jadi kita bisa kira-kira yang ini akan kembalinya berapa. Nah, kita udah siapkan uang untuk kembalian. Iya. Ya, jadi tidak tercampur. Pokoknya sebisa mungkin dan memang harus Iya. harus tidak tercampur dengan dana pribadi, karena kalau dana pribadi sama usaha kecampur, jatuh-jatuhnya kita benar-benar tidak tahu kita usaha ini untung apa rugi. Cuma kita taunya kita usaha terus. Ya, tapi masalahnya kita jadi naik apa enggak kan Nggak bisa begitu. termonitor gitu ya usaha Tidak kita. termonitor, dan kitanya juga waktu mau memutuskan apakah usaha ini layak kita perjuangkan lebih lagi, kita nggak tahu. Iya. Karena datanya nggak akurat. Iya. Kita perlu data yang akurat supaya kita bisa menentukan ke depan ini apakah yang ini layak diperjuangkan lebih kuat lagi, atau apakah yang ini sepertinya kurang nih. Atau misalnya seperti contoh saya tadi, ada baju yang satu dengan baju yang kedua, ini kan beda nih. Iya. Nah, kalau dananya misalnya nggak ada, kita udah males ngecek. Dananya aja udah nggak ada begitu. Tapi kalau masih ada, terus kita buat laporan laba ruginya, labanya jelas berapa. Nah, dari situ kita bisa lihat yang mana baju yang mana yang lebih laku. Iya. Kalau yang laku, nah kita kan survei dong. Kita survei, kita analisa. Setiap orang usaha harus ada survei, harus ada analisa. Iya. Karena kalau dua hal ini tidak dipakai, maka usahanya bisa sia-sia. Jadi kita analisa, oh yang baju A ini lebih banyak penjualannya. Kenapa Iya. nih? Apa di daerah situ banyak yang suka dengan baju A, sedangkan baju B sedikit. Nah, kalau seperti itu, kita bisa cari baju yang mirip baju A untuk baju keduanya. Sedangkan baju yang ke B mungkin kita mau coba lihat lagi, tetap kita jual, tapi kita nggak tambah. Kita nggak beli lagi. Iya. Kita beli yang baru tapi yang mirip dengan A. Jadi kita kan mesti adakan uji coba seperti itu. Iya. Sampai kalau semua sudah running well, sudah berjalan dengan baik, nah kita enak. Jadi kita udah tinggal, kita tahu kita beli yang mana gitu, karena kita udah tahu yang mana yang lebih laku Iya. gitu. Ya. Oke, Bang Mul. Tadi kita sudah bicara tentang secara spesifik cash flow. Nah, Iya. saya mau tanya lagi nih Bang Mul. Apakah laporan laba rugi bisa dibuat lebih simpel atau disesuaikan dengan perkembangan usahanya? Ah, iya. Untuk yang pertama, orang kan bikin laporan laba rugi gimana gitu ya. Kalau apalagi kalau jurusannya waktu sekolah bukan jurusan ekonomi. Iya. Ya, tidak tahu laporan laba rugi seperti apa. Ya. Nah, saya mau buat simple seperti ini karena sekarang ini di zaman pandemi ini banyak orang yang lebih banyak jualnya itu makanan. Iya. Sedangkan makanan kalau ditulis persediaan barang dagangan terlalu banyak unsurnya. Misalnya kecap, Iya. sambal, micin, tapi kita kadang nggak main micin. Kita bukan itu. Jadi garam ya, atau yang lain-lainnya. Nah itu kan kecil-kecil. Iya. Gas kita pakai kecil-kecil kan. Jadi saran saya kalau kita usahanya kuliner, kita coba cari tahu pakai perkiraan. Misalnya kita beli kecap manis. Ini kecap manis kira-kira buat berapa porsi? Misalnya buat 10 porsi. Satu kecap manis saya tidak tahu harganya. Misalnya anggap harganya 20.000. Ya, kalau untuk 10 berarti satu porsi itu 200. Jadi kita sudah tahu dari kecap manis 200. Dari garam berapa? Itu. Ada yang terlalu kecil. Mungkin misalnya seperti garam kali ya. Kalau pakai terlalu sedikit, jadi
dihitungnya susah. Nah, kalau yang seperti itu nggak usah dihitung, tidak apa. Karena ini nanti akan ketutup dengan laba. Begitu. Jadi yang penting kita kira-kira ini berapa nih modalnya. Kalau kita sudah hitung semua, seperti gas. Gas itu kita pakai untuk berapa porsi kira-kira. Ya, jadi nanti dibagi untuk gas berapa. Ya. Nah, kalau sudah ada semua unsur ini dijumlahkan, lalu dapat untuk satu porsi itu berapa modalnya. Ya, kalau sudah tahu satu porsi berapa modalnya, baru kita hitung kita mau jual berapa. Kembali lagi ketika kita mau menjalankan usaha, ya kita mesti lihat. Setelah kita tahu ini modalnya berapa, kita hitung balik, kita mau tahu harga jualnya. Ingat kalau makanan bisa 50%. Jadi harga modalnya ini kita bagi 50% saja, jadi dapat harga jual. Ya, setelah itu ya nanti harga jual ini kita lihat berapa dan kita survei di sekitar kita itu, apakah harga jual ini layak. Kalau misalnya kemahalan, kita harus turunkan persentase labanya dari yang 50% jadi 40%. Nah, kalau 40% berarti harga jualnya 100 dikurangin 40%. Jadi 60% dari modal ya dikalikan dapat harga jual. Nah, ini jadi dibagi 60% dapat harga jual. Nah, dilihat lagi kalau sudah segini, survei harga lagi. Karena begini, harga itu menentukan. Ya kita saja kalau beli, kalau kita merasa harganya terlalu mahal, kita nggak jadi beli. Walaupun lagi kepengen. Kan ini masalahnya uangnya kita rela nggak bayar segitu. Ya. Jadi seperti itu, yang mudahnya dibuat aja satu porsi itu untuk makanan ya, satu porsi itu berapa modalnya. Nah, kalau sudah tahu, bikin laporan laba ruginya kan gampang. Penjualan misalnya 10 porsi yang kue tiaw goreng, 10 porsi kali 20.000, 200.000. Modal, misalnya modalnya 5.000, 10 kali 5.000, 50.000. Udah dapat 50.000, itu namanya laba kotor. Lalu kan ada biaya lagi. Biayanya misalnya karena harus antar-antar pakai bensin. Nah, bensin yang diperlukan itu berapa dalam sebulan? Ada biaya seperti itu. Atau mungkin misalnya kita bikin itu brosur. Ada seperti biaya untuk brosur lah, atau biaya pemasarannya ya. Nah, itu juga dimasukin. Jadi laba kotor itu dikurangi biaya-biaya, dapat laba bersih. Jadi itu lebih simpel. Lebih simpel. Kita sudah tentukan modalnya dulu. Jadi kita nggak perlu tahu berapa ininya, berapa persediaan barang dagangannya, persediaan barang akhirnya. Yang kita lihat hanya yang pokoknya aja. Misalnya seperti kue tiaw itu ada yang satu bungkus itu. Kalau satu bungkus itu jadinya 3, kita tinggal lihat aja. Oh, masih ada berapa nih? Gitu. 3, 4, apa berapa gitu. Nah, kalau seperti itu pencatatannya lebih mudah, laporan laba ruginya. Hanya untuk yang beli kue tiawnya itu dicatat. Kue tiaw misalnya 10, tapi dicatat kalau satu bungkus 3 berarti 10 kali 3, 30 porsi. Sudah keluar berapa? Jadi kita tahu kita masih ada berapa. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, pasti udah kita lebih gampang buatnya. Lalu setelah itu kita nggak usah pusingin sampai gas sampai dibaginya itu banget itu. Karena kita harus ingat, kalau kita mulainya dari rumah,
Itu gas dipakai bukan untuk usaha aja. Iya, iya. Kadang buat masak di rumah juga. Jadi makanya hitungnya nggak usah ngejelimet begitu. Tapi perkirakan saja setelah itu kan kita nanti lihat harga juga, survei harga. Dari situ kita tahu ini lebih mahal apa lebih murah, apa udah cocok gitu. Ya. Oke, ya Bang Mul. Nah, tadi kan untuk yang laporan laba rugi untuk yang lebih simpel. Nah, untuk yang selanjutnya, Bang Mul bisa nggak kasih tahu contoh laporan laba rugi nih yang lebih real gitu? Itu kayak gimana contohnya seperti itu supaya mungkin pemirsa yang di rumah lebih mengerti gimana cara membuat laporan laba rugi. Iya. Ya, laporan laba rugi itu seperti yang saya sampaikan di tips and tricks. Jadi ada penjualan, lalu ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu terdiri dari persediaan barang awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan barang akhir. Ya, jadi itu dapat harga pokok penjualan. Nah, nanti penjualan yang sudah ada itu dikurangi harga pokok penjualan, nanti dapat laba kotor. Ya, ini untuk jual yang bukan kuliner, yang bukan masakan, ini lebih gampang, pasti lebih gampang. Ya, jadi jelas persediaan barang akhirnya ada berapa. Ya, nanti kita tinggal cocokkan persediaan barang akhir yang ditulis dengan yang ada, sama nggak? Jadi harus ada cross check terus antara pencatatan dengan fisik. Ya, kalau nggak ada pencocokan, repot. Nanti nggak taunya yang di sini udah ditulis terus, nggak taunya di sini persediaan barang akhirnya masih ada 50, nggak taunya di sini cuma 40. Kalau cuma salah begitu saja, masih nggak kenapa. Tapi kalau ini masalah sampai ke pembeli, nah ini bisa jadi masalah untuk kita ke depannya. Misalnya di catatan kita 50, nggak taunya adanya 40. Ada orang mau beli 45. Dari catatan ada dong. Tapi pas mau dikasih 40, pembeli kecewa. Dia bisa bilang, tadi katanya ada, bagaimana sih? Nanti cuma gara-gara itu, gara-gara pencatatan tidak sesuai dengan fisiknya, pembeli jadi malas beli lagi. Oh, itu bahaya, itu kelangsungan usaha kita. Jadi seperti itu, buat laporannya seperti itu, ya sudah ada penjualan, sudah ada harga pokok penjualan, itu laba kotor. Nah, dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya seperti yang tadi, mungkin ada biaya untuk brosur, biaya pemasaran, ada biaya transport, ya, atau biaya apa lagi gitu. Nah, nanti dikurangi dapat laba bersih. Ya, jadi itu yang mudahnya. Tapi yang jadi masalah begini, banyak orang mulai usaha itu malas catat, malas membuat laporan keuangannya. Yang dia tahu pokoknya udahlah, pokoknya buat saya mah jual masuk kantong sini, udah beli dari kantong sini, udah selebihnya saya tahu, hitung, lihat pokoknya kalau ini lebih banyak dari modal artinya untung gitu. Jadi kalau modalnya 2 juta, kalau ini udah sampai 2 juta, 2 jutanya diambil, udah ini pokoknya main dari untungnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Saya pernah punya klien yang dia penjualannya bagus, uangnya juga secara fisik itu lumayan banyak, ya. Tetapi bingung, kok nggak maju-maju? Jadi waktu saya minta, ada nggak catatannya? Ada loh catatannya. Ada bahkan. Ada. Tapi yang jadi masalah, dia hanya catat laporan kas. Tidak mencatat laporan laba rugi. Akhirnya, kasih ke saya catatannya, saya buatin laba rugi. Saya sudah curiga, harga jual dia kemurahan. Jadi dari awal saya sudah curiga. Jadi waktu saya buat laporan laba ruginya dengan semua biayanya, saya beritahu, nih produk kamu satu ini
misalnya ya 15.500 modalnya. Iya. Kamu jual satunya 15.000. Jadi setiap kali kamu jual, kamu rugi 500. Iya. Makin banyak yang dijual, ruginya makin besar. Tapi yang jadi pertanyaan, tapi kok uangnya ada? Ada uangnya, kan mestinya kalau itu minus dong. Iya. Masalahnya kan kita catat, hari ini kita catat yang, maksudnya ini bukan bulanan kan, laporan ini. Jadi Iya. ada yang sudah bayar, uangnya kita terima. Tapi barangnya belum dikasih. Iya. Kan ada yang seperti itu. Ya Iya. berarti uangnya lebih kan. Iya, iya. Nah setelah dicatat semua, baru ini tidak heran. Tiap kali jual, kok makin banyak jual kayaknya makin rugi. Ya karena harga jualnya kekecilan. Iya. Lalu saya minta survei dong. Gimana kalau harganya dinaikkan? Masalah nggak? Nggak masalah. Jadi begitu dinaikkan, baru ada surplus. Iya. Jadi kita bisa lihat seperti itu, asalnya nggak ketahuan, cuma dari uang aja, uangnya udah diterima. Banyak orang order, bayar dulu, Iya. kasih barangnya belakangan. Nah itu akhirnya nanti tanpa disadari, kita bisa hutang. Kalau sudah waktunya, kita hutang. Nah kalau sudah hutang, wah, usaha akan susah. Karena masih baru, dan hutangnya ini bukan hutang usaha kan, tapi hutang karena uangnya terpakai. Terpakainya ya untuk operasi ini. Iya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Oke Bang Mul, jadi intinya kita tetap perlu membuat laporan keuangan. Iya, itu perlu. sangat penting, Sangat penting, sangat penting. Meskipun simple tapi tetap harus dibuat. Harus, ya. Oke Bang Mul, terima kasih untuk hadirannya pada episode hari ini. Kita Ya. akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Harapannya melalui episode hari ini, saudara sekalian dapat mulai membuat laporan keuangan untuk usaha yang saudara jalani. Dan biar melalui laporan keuangan ini, saudara dapat melihat, dapat memantau, memonitor usaha saudara sekalian dan dapat mengembangkan usaha saudara sekalian dengan lebih lanjut lagi. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.